Apa maksud dari pria misterius itu menodongkan senjata kepada si tunawisma? Kok bisa-bisanya frontal meskipun ada orang di sampingnya? Chapter 11 dengan judul Scar. Si pria misterius itu menunjukkan sebuah foto kepada Ikuo dan si tunawisma sambil mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menutupi atau menghilangkannya meskipun ia menyamar sebagai tunawisma. Foto itu adalah sebuah foto bekas luka bakar di bahu belakang sebelah kanan yang mengejutkan Ikuo. Sang tunawisma itu pun mendadak melarikan diri, tapi si pria misterius itu langsung menembak si tunawisma yang dengan cepat dilumpuhkan oleh Ikuo. Tembakan itu pun meleset yang seketika mengagetkan warga sekitar taman dan membuat si tunawisma itu pun berhasil melarikan diri. Ikuo tak mengerti dengan tindakan gila dari sang pria misterius itu. Setelah kejadian itu, si pria sepertinya mengenali profesi Ikuo dan mengancam Ikuo agar tidak mencampuri urusannya. Serta diakhiri oleh pernyataan pria itu bahwa ia membenci seorang polisi detektif atau investigator. Perkataan dan gestur tegas percaya diri si pria itu membuat Ikuo gemeteran. Bahwasanya tingkah si pria itu bukanlah sebuah lelucon ataupun tindakan orang tidak waras. Apalagi dari informasi yang Ikuo dapat, ia adalah seorang polisi juga. Panel pun berpindah ke sebuah gedung tinggi di saat malam. Tatsuya dan Ikuo bertemu di sebuah rooftop. Ikuo menjelaskan meskipun hanya sekali bertemu dalam sebuah rapat polisi, Ikuo sangat yakin bahwa ia adalah polisi bernama Kujo Takaki. Dulunya Kujo ini adalah polisi yang paling diandalkan oleh markas besar polisi prefektur Chiba di bagian keempat divisi anti kejahatan terorganisir. Dia telah mengawasi banyak kasus penting hingga diberikan penghargaan. Bahkan di hadapan massa yang berkuasa, dia tidak pernah takut akan keselamatan jiwanya selama dia mengabdi atas nama keadilan. Ia adalah polisi yang menganggap segala sesuatunya sebagai sesuatu yang pribadi. Namun ada rumor setengah tahun lalu yang menyebutkan bahwa ia meminta pensiun karena sebuah kecelakaan. Selanjutnya, Tatsuya menanyakan sosok tunawisma itu yang diiyakan oleh Ikuo bahwa mungkin si tunawisma itu memiliki suatu informasi dan sedang bersembunyi tak jauh dari Taman Shinjuku. Tatsuya juga membagikan hambatan informasi yang ia lakukan melalui koneksinya di Yakuza. Tatsuya juga mengatakan yang tersisa dari informan yang ia miliki hanyalah seorang dokter pasar gelap. Seketika ekspresi Ikuo menjadi aneh saat mendengarnya, seperti dalam sebuah film, pikirnya. Tatsuya melanjutkan bahwasanya dokter pasar gelap itu kebanyakan adalah warga Cina yang tidak memiliki lisensi pengobatan legal di Jepang. Biasanya mereka mengincar sesama orang Cina dan orang yang tidak mengetahui keberadaan mereka, dan biasanya memberikan pengobatan dengan biaya yang lebih tinggi. Tatsuya mengingat saat pertama kali ia bertemu salah satu dokter itu. Ia bercerita menerima pelanggan pertama yang pernah membayar harga setinggi itu. Mereka adalah kelompok yang beranggotakan 4 orang beserta orang Jepang. Si pelanggan itu baru saja melakukan sesuatu yang buruk hingga mereka berlumuran darah sampai mereka ada di situ. Hanya 1 dari 4 orang yang terluka. Saat mereka melarikan diri, mereka mengalami kecelakaan dan mereka memberitahu dia bahwa mobil mereka terbakar. Lalu si dokter mulai merawat orang yang terluka itu. Ikuo pun terkejut karena luka bakar itu seperti familiar dengan foto dari Kujo di taman yang lalu. Tatsuya pun menyuruh Ikuo untuk memberikan semua informasi tentang si tunawisma sebelum ditemukan oleh Kujo, karena ia bisa jadi merupakan salah satu pelaku dari tragedi 15 tahun yang lalu. Ikuo pun terkejut, tak percaya dengan apa yang ia sudah ketahui tentang si tunawisma. Kembali ke kantor divisi 1, saat seseorang sedang mencobot tanda investigasi gabungan divisi yang ditegur oleh Hibino.
Pernyataan Hibino langsung dijawab oleh Washio yang ternyata sudah membubarkan unit gabungan itu karena Morizaki sudah dikembalikan ke tahanan. Hibino kaget karena masih ada pelaku lain selain dia dan menanyakan apakah cukup Morizaki yang hanya membunuh satu orang untuk ditahan. Washio menjawab bahwa ini adalah perintah dari kepala polisi pusat. Ikuo pun terkejut kecewa atas apa yang ia saksikan. Hibino pun masih memohon untuk mempertimbangkan lagi keputusan itu. Sayangnya, Washio menyuruh untuk mengikuti perintah sebagai keputusan yang mutlak. Karena itulah nilai dari seorang polisi yang elit. Tiba-tiba Ikuo bertanya, apakah kasus ini sudah ditutup-tutupi? Washio dan Hibino pun terkejut dengan pertanyaan Ikuo. Tak hanya itu, Ikuo juga mengancam pihak polisi pusat, yang dibalas cuek dan meremehkan mereka berdua oleh Washio. Dari sini, Ikuo berpikir bahwasanya kasus kematian Tunawisma ini dan tragedi Yuiko Sensei 15 tahun yang lalu ada kaitannya dengan pihak kepolisian. Di saat Ikuo dan Tatsuya berusaha untuk menemukan si Tunawisma yang sedang bersembunyi. Chapter pembunuhan Tunawisma pun masih bersambung.